Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Tekil Madani dengan NIM 2205046005. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan mata kuliah Matematika Lingkungan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perbandingan senilai kelas 7 SMP semester 1. Diharapkan setelah kita mempelajari perbandingan senilai ini, kita dapat menyelesaikan soal-soal yang melibatkan tentang perbandingan senilai. Baik, sebelum itu, perbandingan. Perbandingan atau yang juga disebut rasio adalah salah satu teknik atau cara untuk membandingkan dua besaran. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran yang mempunyai rasio yang sama dalam setiap keadaan. Apabila nilai suatu besaran meningkat, nilai besaran lainnya juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Jika nilai suatu besaran menurun, maka nilai besaran yang lainnya juga akan ikut menurun. Nah, nilai besaran di sini bisa kita sebut juga sebagai variabel. Kemudian, contohnya bagaimana sih perbandingan senilai itu? Nah, contohnya seperti ini. Perbandingan antara banyak uang dengan jumlah barang yang dibeli. Nah, semakin banyak uang yang kita miliki, maka jumlah barang yang bisa kita beli akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Jika banyak uang yang kita punya sedikit, maka jumlah barang yang bisa kita beli juga akan sedikit. Contoh lainnya, perbandingan antara jumlah bensin dengan jarak tempuh. Nah, semakin banyak jumlah bensin yang kita punya, maka jarak tempuh yang bisa kita dapat akan semakin jauh. Begitu juga sebaliknya. Jika jumlah bensin yang kita punya sedikit, maka jarak tempuh yang bisa kita lalui juga akan sedikit. Nah, itu merupakan pengertian dari perbandingan senilai, yaitu jika suatu variabel meningkat, maka variabel lainnya juga akan ikut meningkat. Baik, kita masuk ke contoh soal. Sekolah SMP Negeri 8 Samarinda memberikan tugas kelompok kepada seluruh siswa kelas 8 untuk membantu relawan menanam bibit pohon di area penanaman pohon. Jika 8 kelompok mampu menanam hingga 120 bibit pohon, berapa kelompok yang diperlukan untuk dapat menanam 300 bibit pohon? Oke, baik. Dari soal ini kita dapat menemukan dua variabel ya, yaitu variabel yang pertama yaitu kelompok dan variabel yang kedua yaitu bibit pohon. Nah, di soal diketahuinya yaitu jika 8 kelompok mampu menanam hingga 120 bibit pohon. Jadi variabel yang pertama yaitu kelompok. 8 kelompok mampu menanam hingga 120 bibit pohon. Nah, kemudian yang diketahuinya yaitu berapa kelompok yang diperlukan untuk dapat menanam 300 bibit pohon. Nah, di sini yang diketahuinya yaitu bibit pohonnya, yaitu 300 bibit pohon. Nah, yang ditanyakannya yaitu berapa kelompok yang diperlukan. Kita misalkan dengan X ya. Nah, dari sini kita dapat menuliskan model perbandingannya, yaitu 8 per X sama dengan 120 per 300. Nah, kemudian pengerjaannya yaitu kita kalikan silang, yaitu 8 dikali 300 sama dengan 120 dikali X. Nah, yaitu 120 dikali X sama dengan 8 dikali 300. Nah, maka didapat 120X sama dengan 2400. Nah,
Yang dicarinya di sini kan adalah nilai X-nya kan, yaitu berapa kelompok yang diperlukannya. Maka kita kalikan kedua ruas dengan 1/120. Maka didapat X sama dengan 2400/120. Jadi nilai X-nya yaitu sama dengan 20. Nah, jadi kelompok yang diperlukan untuk menanam 300 bibit pohon adalah 20 kelompok. Kemudian, apa sih dampak kurangnya kesadaran merawat dan menanam pohon? Nah, dampak dari kurangnya kesadaran merawat dan menanam pohon salah satunya adalah hasil pohon atau buah yang ada di pohon tidak bisa kita nikmati dan tidak bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kita. Padahal, buah-buahan sangat penting untuk kesehatan kita. Nah, kemudian contoh lainnya yaitu dengan kurangnya pohon, maka polusi udara yang dihasilkan dari kendaraan, dari pabrik, dan sejenisnya akan membuat kualitas udara kita menjadi buruk. Karena fungsi pohon sebagai penyerap karbon dioksida tidak dapat berfungsi secara maksimal, sehingga polusi udara dapat menyebabkan penyakit bagi kita. Lalu, bagaimana sih caranya kita mengatasi hal itu? Nah, salah satu cara untuk menanggulanginya adalah dengan cara menanam pohon atau reboisasi. Contohnya seperti yang ada di dalam gambar ini, yaitu siswa bekerja sama untuk menanam pohon. Dan juga kita harus menanamkan sikap untuk peduli pada pohon atau lingkungan di sekitar kita. Karena semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya pohon, maka akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Emang manfaatnya apaan sih? Nah, manfaat bagi kita menanam dan merawat pohon adalah kita bisa memanfaatkan hasil dari pohon seperti buah-buahan untuk kebutuhan kita dan untuk kesehatan kita. Salah satu contohnya seperti yang ada di gambar yaitu buah apel. Nah, kemudian pohon juga dapat bermanfaat sebagai penyerap karbon dioksida yang dapat membahayakan kesehatan kita dan juga dapat menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Audio Jungle.